Lanjut bacaan kitab Safinatun Najah ya, yang kita baca dari awal ya, pembukaan di rumah saudara Bahtiar. Sekarang masuk Faslun Arkanul Islam Khamsatun. Satu pasal menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Ya, kita semua ya orang Islam. Ya. Tapi kalau kita pengen Islam ini diaku sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka 5 pondasi ini mesti kita bawa. Ya, karena Islam kagak jadi kalau 5 daripada rukun ini agak komplit. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama rukun Islam, aneh yakin ini apa? Rukun Islam 5 apa ya? Rukun yang keenam ente juga apa, rukun iman. Ya, tapi perlu kita tahu syahadat di sini artinya wajib mengucapkannya bagi siapa? Wajib mengucapkan syahadat ya. Yang perlu ada saksi itu bagi orang Kristen asli. Kalau kita yang udah dari lahir orang Islam itu kagak wajib mengucapkan syahadat. Asyhadu alla. Jadi buat siapa itu? Buat orang Kristen asli. Dari lahir dia keluarga Kristen, dia mau masuk Islam. Nah yang kayak gitu tuh wajib baca syahadat. Adapun yang dari lahir nih orang Islam, kayak kita nama bapak kita mungkin orang Islam, engkong kita mungkin turunan kiai juga ya, maka sudah pasti otomatis kita ini adalah orang Islam. Nggak wajib mengucapkan syahadat kecuali di dalam sholat nggak jadi kalau kita nggak baca syahadat. Kan ada tuh tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ya nabi, terusan ada asyhadu an la. Nah itu. Tapi kalau orang yang dari lahirnya Kristen masuk Islam, maka wajib mengucapkan syahadat. Ya, apa sih bunyi syahadat? Itu dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, ini makna syahadat luar biasa banget. Ya, ucapan yang bisa memasukkan orang itu ke dalam Islam. Ya. Jadi jangan sembarang baca doang. Kita pun juga perlu memperbaharui kita punya iman. Kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian setiap hari dengan ucapan la ilaha illallah. Karena apa? Karena tiap hari kita ini melaksanakan maksiat. Ada aja maksiat yang kita kerjain, baik yang kita kerjain atau kita lihat atau kita ucapin. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bila seseorang melakukan maksiat, maka dipastikan orang itu tidak dalam keadaan beriman. Kan repot tuh. Kalau kita maksiat pernah nih, sering nih. Nah orang yang lagi maksiat itu katanya imannya lagi kagak ada. Makanya kalau dia mati dalam keadaan maksiat, berarti dia mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, dalam mata kita sebagai orang Islam wajib kuburin karena dia nggak pernah kita lihat di gereja. Ya, KTP Islam tetap, tapi indallah ya di hadapan Allah nanti belum tentu di Islam. Ada syahadat, asyhadu aku bersaksi an la ilaha, bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan. Ya, bersaksi tidak ada Tuhan. Dia ngomong ya Allah di saat kami bersyahadat, sholat ya atau lagi diam kita baca asyhadu. Sebelum penghujung akhir kita habisin dengan tidur, kita tutup dengan tidur, kita syahadat. Kalau bisa tuh ya. Karena seharian kita nggak tahu, bisa banyak kelakuan baik, kelakuan buruk juga. Ternyata ada amalan buruk yang ternyata itu menanggalkan kita dari punya iman. Kan repot gitu. Makanya di saat lagi tidur, pengen tidur tuh, udah sholat isya, udah ngobrol dulu, ngopi dulu, cekikin dulu. Pas pengen tidur, pengen geletak, baca asyhadu alla ilaha illallah. Insya Allah kita punya iman terjaga, terperbaharui terus. Ya, asyhadu alla, aku bersaksi alla, bahwasanya tidak ilaha Tuhan, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Asyhadu alla, aku bersyahadat an la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan. Di saat kita ngomong an la ilaha tuh kita kosongin semuanya. Kita kosongin apapun yang sifatnya duniawiyah, yang semua sifatnya tentang urusan dunia, urusan yang bikin ente pusing. An la, asyhadu, aku bersaksi an la ilaha, tidak ada Tuhan. Apa aja tuh yang disembah sama siapa? Sama orang-orang ya di luar Islam tuh kita buang. Sifat-sifat yang kira-kiranya itu dapat menyekutukan kita sama Allah kita buang. Ya.
an la ilaha. Jadi jangan ngomong la ilaha. Ada orang lagi pegel orang la ilaha. Itu artinya itu la ilaha itu tidak ada Tuhan. Berarti nuduh orang PKI padahal kita dari tadi kan ngomong PKI dulu. Kan PKI nggak percaya Tuhan tuh. Kan ada tuh orang lagi kesel. Ada yang mau bujuk buset, ada yang mau la ilaha. Ada tuh gitu tuh. La ilaha itu artinya apa ya? Tidak ada Tuhan. Di PKI kita marah, PKI, padahal kita ngomong la ilaha. Jadi terusin ilallah. Arti la ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. Terusin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Kita dua. Tuhan tidak ada Tuhan itu maksudnya apa? Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Seperti orang-orang sembah. Jangankan masalah Tuhan dalam masalah menyembah. Apaan aja benda-benda yang kita anggap keramat. Kita punya kalung, kita punya cincin, kita punya jimat. Ya elah dagangan gak laku nih. Pas ente lihat-lihat, ya Allah benar, cincin gue lupa bawa, kalung gue lupa bawa. Pantesan dagangan gue kagak laku. Nah itu juga sifat-sifat yang dapat membuat syirik kepada Allah. Kayak gitu tuh gak punya Allah, kita gak yakin. Padahal buat laku gak laku itu Allah. Secara gak langsung kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, turuqat, jalan-jalan yang dapat menanggalkan kita punya iman tanpa kita sadari itu banyak. Itu diantaranya celak makanan aja itu bisa mencabut iman. Itu berapa kali lebih datangnya itu lagi kemarin seret nih mas, agak enak. Itu kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab Salamul Tauhid. Itu ada atau turuqat yang bisa dapat mencabut kita punya iman tanpa kita sadari. Banyak kan kita sering ngomong gitu. Wah, masakin bininya kalau doa, gak makan, kagak enak ini mah dibagi tuh kan dulu itu ngapain gak enak. Ternyata itu dapat mencabut itu punya iman. Walaupun ditutup dengan apa? Dengan syahadat. Makanya kalau orang sholat udah selamat. Kenapa? Karena di saat kita punya iman ternyata putus atau lagi kagak ada, lantaran kelakuan atau ucapan kita yang dapat mencabut iman terselamatkan sama syahadat. Secara nggak kita sadari terperbaharui terus. Kalau orang kagak sholat dia maksiat ya udah. Di mata kita dia orang Islam, KTP Islam, nggak pernah dia ke gereja, nggak pernah dia melakukan hal-hal yang sifatnya itu kufur. Padahal orang itu tidak dalam keadaan Islam. Tetap di mata kita wajib kita sholati, wajib kita kuburin makan Islam. Ngobrol Islam itu wajib kita gitu. Tapi nanti di akhirat ternyata dia bukan golongan mukmin. Kenapa? Fariqun finnar. Ternyata di dalam golongan orang neraka. Kenapa? Karena melakukan suatu amalan yang dapat mencabut dia daripada iman Islam tanpa dia sadari. Oke, kalau orang sholat beruntung. Kenapa? Karena di saat lagi maksiat imannya lagi los di situ, langsung dibaharuin lagi ame syahadat yang dilakukan di saat lagi sholat. Orang kagak sholat nggak ada syahadat. Coba ente dari luar sholat ada aja syahadat. Jarang. Azan kagak, ini gak yang azan, kecuali yang kayak azan. Ane biar kagak sholat tukang azan biar misalnya ente mau tahu, biar sholat ane belum tapi yang azan ente mau tahu siapa? Itu ada ada tuh asyhadu an la ilaha illallah, itu kan sifatnya sama kayak syahadat tuh lapasnya dia. Terperbaharui terus. Coba biar di luar sholat kita hampir nggak syahadat. Oke, kalau orang sholat udah selamat saja. Orang yang sholat selamat kenapa? Karena dia syahadat terus. Minimal dia syahadat berapa kali? 5 kali minimal, bisa 10 kalau kan sholat itu ada minimal 2 rakaat. 2 rakaat itu pasti ada tasyahudnya. Maghrib 3 rakaat, tasyahudnya 2. Isya 4 rakaat, tasyahudnya 2 juga. 10 tuh. Kalau dia kagak sholat enggak ada syahadat, dia ngelakuin maksiat, ternyata imannya itu udah habis. Udah habis apa yang menghadap Allah nanti? Nih lo masuk sini golongan. Kenapa? Lu bukan orang beriman lagi. Walaupun kuburannya Islam, walaupun tahlilin 40 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, ternyata dia bukan orang beriman di mata Allah. Di mata kita dia beriman. Nauzubillah. An la ilaha illallah. Kita kosongin apa segala sesuatu yang sifatnya selain Allah. Illallah kita masukin, cuman Allah ada di hati kita. Itu syahadat itu maknanya asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah. Segala sesuatu yang urusannya itu menyekutukan Allah. Jimatlah urusan dunia membuat kita lupa sama akhirat. Kita kosongin. Kita isi pakai Allah.
illallah. Itu makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ente syahadat la ilaha illallah tuh asyhadu an la ilaha illallah, mantep. Lapasnya cakep. Ente gak pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam ente gak jadi. Padahal makna syahadat di situ adalah mengajarkan kepada kita makomnya Nabi Muhammad tinggi banget. Makomnya Nabi Muhammad tinggi. Kenapa? Karena orang itu gak dianggap sebagai seorang muslim kalau dia tidak bersyahadat Nabi Muhammad adalah utusan. Nah sekarang banyak orang yang gak kenal sosok Nabi Muhammad. Jangankan kita nih orang-orang awam nih, orang yang kenal siapa Nabi Muhammad gak begitu kenal, cuma sekedar maulid. Orang yang level kiai aja banyak yang ngatain Nabi Muhammad karena buta sejarah siapa Nabi Muhammad. Dikira Nabi Muhammad itu orang biasa. Muhammad aja pernah salah, Nabi aja pernah salah. Begitu. Ya, ada tuh dulu tuh, Nabi dibilang ingusan. Kan ada tuh begitu tuh. Cakep orangnya gondrong tuh. Mandra. Padahal kiai. Dia enggak tahu padahal Nabi Muhammad itu nabi yang paling sempurna. Makna syahadat, legalitas orang itu masuk Islam, intinya itu tuh dari syahadat ngajarin kita kalau makomnya Nabi Muhammad begitu amat tinggi. Sampai kita punya syahadat kagak sah kalau kagak bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Makanya di saat kali kumpul salawat, poinnya kita tinggal di dunia ini kita disuruh untuk cinta sama Nabi Muhammad. Ya, makanya ada Allahumma habibna ila Muhammad wa habibi Muhammad ilaina. Itu doa tuh pernah Habib Cinta suatu saat pernah ngomong. Doanya Umar bin Hafiz tuh yang pernah dilapasin di saat lagi kumpul yang sifatnya maulid Nabi. Allahumma habibna Muhammad ilaina wa habib Muhammad ilaina. Allahumma habib Muhammad ilaina wa habibna ila Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepada Nabi Muhammad dan jadikanlah Muhammad itu adalah kecintaanku satu-satunya. Ente kumpul kalau ente ingat semua ini karena Nabi Muhammad. Poinnya dari syahadat pertama, mabadil Islam yang pertama, rukun Islam pertama itu syahadat. Padahal itu satu poin atau satu keterangan di mana Allah Taala itu pengen nunjuk ini makomnya Muhammad tinggi banget. Sampai ente nggak sah disebut seorang Islam kalau ente nggak bersyahadat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu poin hidup di dunia itu cuma cinta sama Nabi Muhammad sebenarnya. Apa-apa karena Nabi Muhammad. Hidup di dunia karena Nabi Muhammad, ngerjain apa yang disuruh sama Nabi Muhammad, selamat dia. Maka di saat lagi sholawat itu tuh pasang rindu seribu-rindunya, karena jalan kita untuk bahagia dunia akhirat itu cuma Nabi Muhammad. Di saat lagi ente sholawat, lagi asyraqal atau lagi istighfar, inilah Muhammad. Pasang dalam hati kita, walaupun kita belum melihat sosoknya Nabi Muhammad, kita nggak bakal ada di sini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Bayangin ente mau nangis nggak apa-apa. Ente mau nangis nggak usah malu. Nggak usah malu, nggak apa-apa ya Allah. Ingat Nabi Muhammad, walaupun nggak pernah lihat Nabi Muhammad, bayangin ente nggak bakal bisa duduk di sini kalau bukan perjuangan Nabi Muhammad. Ente kan nggak paham tuh. Kita ini kan nggak paham arti asyraqallah asyraqal qaumul dihaja apa aslinya. Walana al-busyra bisaidin. Apa artinya? Watrabu yahlal masani. Nggak tahu kan kita? Maulid Nabi Muhammad, Alhamdulillahil gawi sultanu alwadihi burhanu. Nggak tahu artinya apa? Gimana tuh biar kita bisa istighfar, bisa panak, bisa hanyut di saat lagi baca maulid. Kita bayangin, itu maulid tentang pujian Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Muhammad yang kita ngelihat atau dengar dari beberapa penceramah bahwa Nabi Muhammad itu terluka di saat lagi dakwah, hadir di situ. Baru ada asrornya di saat lagi baca maulid. Bukan sekedar enak aja, enak hadronya minta gitu ya. Bayangin aja, nggak tahu artinya, bayangin Nabi Muhammad. Ente nggak bakal bisa di sini, nggak bisa berkoko, nggak bisa pakai kain kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tuh, syahadat. Cuma ngajarin kita sebenarnya nih makamnya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Nah, ini juga berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu berat. Sampai dalam Al-Qur'an dikatakan wasta'inu bisabri was shalah. Allah Ta'ala tahu
Sholat itu berat, makanya Allah Ta'ala nyuruh kita minta pertolongan sama Allah untuk bisa melaksanakan sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat. Mintalah pertolongan kepadaku untuk mengerjakan sholat. Yang lain gak begitu tuh. Kerjain deh, apaan kek, sholat, puasa, di balik itu siang. Tapi bisa tadi sholat, wasta'inu bisobri wa sholat. Karena berat sholat. Bisa itu sholat lima waktu, tapi belum tentu bisa setiap waktu. Pas di awal waktu itu belum tentu bisa. Rusak. Makanya wasta'inu bisobri wa sholat. Amalan yang menjadi penentu kita ini baik apa kagak itu tergantung sholatnya. Makanya ada istilah idza aradta an ta'rifa fiqha ahadin fanzur ila sholatnya. Kalau kamu pengen melihat bersihnya, bijaksananya seorang, lihat ketika sholat. Kalau sholatnya kurang bagus berarti dia kurang bijak, apalagi yang nggak sholat, itu bukan bijak lagi, udah bijak ya nggak, buram mukanya. Biar ganteng juga kayak enak dilihat. Itu cakep gitu, alisnya nyambung, hidungnya maju, ya nggak, matanya cakep, tapi nggak sholat. Ya kelihatannya aja, tapi nanti di akhirat jauh, jauh. Bali memang orang mulai nggak pernah sholat. Sekarang kelihatannya emang beda-beda dikit. Makanya di surga bedanya jauh banget. Nur mukanya, ya. Iqamu sholat, jadi sholat. Minta sama Allah, ya. Jangan malu minta sama Allah. Garam buat makanan aja disuruh minta, apalagi minta biar kita ini istiqomah dalam melakukan baik, disuruh minta. Garam aja minta disuruh, jangan malu minta sama Allah. Kadang-kadang kita lupa sama Allah. Lagi bokeh, lagi susah, ingat orang yang tua. Apa nih lagi ada duit ya? Seperti status gimana nih, lagi bahagia status ini. Japri, lu ada ini enggak? Kita lupa sama Allah, padahal Allah maha kaya terus-terusan. Gak nunggu ada waktu, Allah kaya. Kita lupa, ya. Wa ita'u zakat, bayar zakat, wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ita'u zakat, ya, bayar zakat, wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya, rincian nanti ada apa namanya? Ada rinciannya lebih detail. Ini rukunnya biar kita tahu. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi orang yang mampu ke sono. Nah, sekarang udah susah. Ya, jangankan yang punya duit, yang enggak punya duit, yang punya duit aja susah. Apalagi musim corona sekarang kan. Ya, kemarin kita bilang jangan ada yang haji dulu, ada yang nekat haji dari Aceh bisa, ya. Orang kita nih di sini kagak punya duit, dia kagak ada rencana buat haji besok aja terus sewa dulu, padahal nggak punya duit. Ya kita gitu, pokoknya kalau duit itu dipakai begitu, akhirnya kita udah banjir ke dosa di situ tuh, ya nggak? Padahal belum tentu kita mau pergi haji tuh, kayak duit kita udah di sono, yang punya duit belum tentu, emang kita kesel. Kalau ada perasaan curiga nggak apa-apa. Aja bisa semua negara lain ada masih bisa semua. Dapat kabar juga kalau duitnya nanti bakal dipinjam buat urusan bangunan. Kita yang puyeng, kita yang sewa, kita yang bertuan. Habis pahala kita dikuras. Ngapain ini, pahala kita duduk di sini capek-capek. Akhirnya gara-gara melihat status, gara-gara melihat postingan orang, sifatnya itu hati kita udah habis. Sampai keburukan semua. Ya, amal ibadat kita nanti habis. Makanya Nabi pernah bilang orang yang paling merugi itu siapa? Orang yang paling merugi nanti dia menghadap Allah dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala apapun di dunia yang dia kumpulin, tapi nanti pas di akhirat semuanya habis. Gara-gara apa? Laqad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Orang ini pernah ngambil duit si fulan. Orang ini pernah membentak nyakitin hati si orang, pernah mukul, pernah ngatain, pernah gibahin. Dan nanti tuh kita punya amal ibadat diambil tuh, ya, buat nutupin dosa-dosa kita sama dia. Kita zolim sama dia, diambil, pahala kita udah nggak ketupan, dosa diri oper itu habisnya ada. Akhirnya ke sono, malam Jumat, malam Kamis datang orang jam 9:30, jam 8 datang. Mau ke sono udah datang, orang belum datang udah datang. Kan cakep tuh pahala, ternyata kita punya amalan ludes gara-gara hati kita jelek. Kalau wali-wali Allah itu hatinya bersih, anggap orang itu semuanya mulia. Ada satu wali itu kalau ngomong, melihat ada orang maksiat tuh, orang bule, ya dia doa, Allahumma farrihum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, bahagiakan dia nanti di akhirat sebagaimana Engkau berikan kebahagiaan di dunia. Tidak ada dosa, dilip, diciuman, pelukan, orang. Wah, ini kalau kita mah
Ya mampus. Bener nggak? Kita sumpahin. Fatwa begitu, gua sumpahin lo gini. Kalau wali hatinya bersih, ya Allah, sebagaimana engkau bikin dia senang, bahagia, enak, kagak mikirin dosa di dunia, engkau bikin dia senang di akhirat. Bersihnya hati dia, nggak nganggap hina, nggak nganggap jelek. Background dia pernah begini, pengen begini, nggak, dia berdoa. Ya, karena kita juga berubah itu karena doa dari orang-orang mungkin. Ya jangan merasa sombong. Ya, itu syahadat ya. Syahadat. Itu syahadat, kita syahadat belum tentu. Ini bersyahadat kita ini, tapi belum tentu disahkan. Kalau wali gitu ada hakim ya. Ada wali umpama nyolong. Ya nyolong. Aan lihat. Aan namanya saksi kan. Diminta kesaksiannya. Yang jadi hakim maksudnya. Ya, nyolong mangga. Ya, mangga tapi udah jarang mbak sekarang ya. Mangga, tangkrek mangga diambil dia. Ya, siaan lihat. Wah, itu sebalik nyolong mangga tuh. Akhirnya yang punya tahu begitu datangin ini saksinya mana? Saksinya siaan. Ditanya. Benar ada? Benar. Ya hakim. Ada hakimnya. Benar ente ngelihat. Itu jadi saksi. Iya, saya melihat. Saya menyaksikan. Kalau si Bali itu ngambil mangga atau rambutan, diserempong sampai dapat 2 kartu. Saya ngelihat berapa dia makan, saya tahu. Saksi itu, si hakim sebagai sebagai hakim lihat. Kalau gitu kesaksiannya diterima. Tapi kalau kita yang dari tadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita ini sebagai apa namanya? Saksi. Yang jadi hakim, yang menyatakan kesaksian itu benar siapa? Kalau dalam urusan dunia ada Bang Sigit sebagai hakim dengan tandanya, mungkin ada kameranya, ya kan? Ada kameranya. Nah sekarang kita bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Hakim kita siapa? Hah? Allah hakim kita. Allah menganggap benar apa enggak kesaksian kita? Karena kalau orang yang bersaksi palsu, ya bahaya. Jessica tau gak kemarin tuh kopi apa namanya? Birna. Hah? Birna. Iya, kopi apa namanya? Iya, kopi itu Cyanida. Berapa lama tuh? Dia gak berepisode kesaksian yang begitu doang. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat. Kemarin kopi Mira tuh. Kopi bosan banget. Ini lagi. Dia lagi. Kesaksian di dunia. Ente boleh bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersaksi dia nyolong sekian jam sekian nih, ada buktinya yang rekam dari HP. Ente dari mana gua minta enggak dibagi sama dia. Orang lapor dengan Heran Sikit sebagai hakim. Oh ya udah diterima. Wah enggak palsu nih. Yang menurut IT ini benar nih, videonya video asli. Disahkan kesaksiannya. Kita bersaksi, siapa yang mensahkan? Allah hakimnya. Allah ngomong benar apa kagak? Keputusan benar kagaknya nanti di akhirat. Ya enggak? Orang kita saksi bersaksi ngomong cakep, saksinya sampai nangis sampai itu nanti. Ya, di yaumul mahsyar, hari pengadilan Allah Taala, benar enggak kesaksiannya? Kalau kagak, tahu. Orang nuduh zina aja, nuduh zina. Kalau ternyata enggak terbukti, itu kita yang dicambuk. Ya. Kita bilang oh dia berbuat zina begini, ternyata nggak terbukti, bukannya dia selamat. Kan ada nanti masalah penodaan kan, pelecehan nama gitu, gara-gara kita bersaksi palsu, ternyata kita yang kena, dia nggak terbukti salah, akhirnya kita yang dapat hukuman. Begitu juga di akhirat. Ya, tapi insya Allah dengan kumpul kayak begini, yakin kalau Nabi Muhammad hadir. Ya, Nabi Muhammad hadir. Kalau kita dengar riwayat-riwayat daripada ulama-ulama dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ulama juga dengar dari kisahnya Habib Alwi, kalau maulid tiba Nabi Muhammad hadir. Ya, min awalil maulid ila akhir. Tapi kalau maulid itu doror dari mahlul qiyamnya. Kayak dari mahlul qiyam itu biar khusyuk. Ya, walaupun rumah Bang Sigit, Nabi Muhammad tahu kan rumah Bang Sigit emang ada GPS-nya. Yakin. Nabi Muhammad gerak dunianya lebih baru rumah Bang Sigit tahu hadir tuh. Ya, perlu ada kesaksian. Ya, nanti gitu saksian begini-begini, tapi ada Nabi Muhammad menyaksikan. Oh iya, Anda tahu dia bersolawat, Anda tahu dia zikir, dia tahu begini-begini. Itu adalah kita. Apaan lagi? Ya,
Biar yakin ya. Cukup ya segitu ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kesimpulan rukun Islam itu ada 5, syahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamus shalah. Utusan itu bukan utusan sebagai utusan, suruhan bukan. Maqam mulia itu ya. Maqam mulia. Jadi jangan sampai kita merendahkan Nabi Muhammad. Boleh kita akui Nabi Muhammad manusia, bukannya malaikat. Tapi Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia, makhluk paling mulia. Jangan sampai ada sedikit pun dalam diri kita itu merendahkan Nabi Muhammad. Jangan sampai. Ini contoh pertamanya syahadat itu buat mengikrarkan, ngasih tahu ke alam dunia di makamnya Nabi Muhammad ini. Wa iqamus shalat, melaksanakan salat, wa ita'uz zakat, bayar zakat, wa shaum Ramadan dan puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji jika mampu. Dan insyaallah satu saat jangan sampai kita meninggal duluan melainkan kita ini udah pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kita jalannya bareng-bareng atau sendiri-sendiri, pokoknya aneh yakin, aneh berharap minta supaya di antara kita ini meninggal, sebelum meninggal pernah kita berziarah ke Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil zidni ilman warzuqna ya rabbana darabna bi